bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pada pagi yang cerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, tiada kata yang manis dan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Limpahan kasih-Mu yang sedemikian rupa dalam hidup ini. Kalau kami masih bisa bernapas dan kami ada semata-mata karena anugerah. Anugerah yang Tuhan berikan kami tidak sia-siakan. Kami gunakan kebaik pada kami sebuah keluarga, kami sebuah pribadi. Kami boleh menaikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan lebih pada kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami, lembutkan hati kami, sucikan hati pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi berkat buat kami. Amin. Shalom, pagi. Mari bersama-sama kita akan membaca Zakaria pasal 3. Zakaria pasal 3 ayat pertama sampai ayat 10. Zakaria pasal 3 ayat pertama sampai 10. Penglihatan keempat imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepada Zakaria imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkata malaikat Tuhan pada iblis, Tuhan, kiranya menghardik engkau hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau, bukankah dia putung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua menggunakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayani, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan pada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengangkat pada pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada pakaian kepalanya dan mengangkat pakaian kepalanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, begitu firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang tunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pekataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang melayani situ. Dan dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan satu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni sang tunas, sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari juga. Pada hari itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya untuk duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang kita dapat petik melalui pelajaran daripada yang bernama Yosua. Yosua ini adalah imam besar, dan saat itu dikatakan dalam firman Tuhan, Zakaria diperlihatkan dan perlihatan keempat satu pribadi nama Yosua. Ternyata dia berdiri di hadapan malaikat dengan pakaian kotor, dan firman Tuhan katakan, ayo tanggalkan pakaian yang kotor dan kenakan pakaian yang pesta. Sebagaimana ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah pada orang-orang yang melayaninya, tanggalkan pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan pada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku akan menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan melakukan kepada pakaian pesta. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang undangan pesta
tentang undangan pesta yang terdapat di dalam Matius pasal 22. Pasal 22 ayat pertama sampai ayat yang ke-13 tentang undangan pesta. Ya, ternyata raja ketika melihat diundang pesta, ada salah satu yang tidak berpakaian pesta. Sebagaimana Matius 22 ayat yang ke-11. Kemudian raja masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan dalam rata dan tetap gigi." Nah, saat itu untuk mendapatkan pakaian pesta, kunci yang pertama itulah menanggalkan pakaian yang kotor. Pakaian kotor ditanggalkan, baru diberikan pakaian pesta. Tidak langsung dapat pakaian pesta tanpa menanggalkan pakaian yang kotor. Apa pakaian ini? Pakaian dikatakan cara perbuatan atau kehidupan kita yang tidak baik harus ditanggalkan. Kehidupan yang kotor, yang najis harus dibersihkan dan ditanggalkan. Sebagaimana juga tentang anak yang terhilang, tanggalkan jubah yang lama, pakai jubah yang baru. Arti kehidupan yang lama harus dibuang, ditanggalkan, baru pakai pakaian pesta. Gak bisa tanpa pakai kita masuk dalam pesta dengan pakaian kotor. Pesta kawin anak domba tidak akan kita diterima, dan Alkitab jelas berkata, ketika raja melihat orang yang tidak pakai pesta, ayo ikat, campakkan gelap ke neraka. Betapa penting kita memakai pakaian pesta. Sebagaimana imam besar Yosua, tanggalkan pakaian kotor, baru pakai pakaian pesta. Pakaian hidup yang menyenangkan, pakaian dalam kehidupan yang busuk, yang jelek, yang cacat, yang tidak benar, dan kita tanggalkan pakaian pesta, baru kita masuk dalam pesta kawin anak domba, dan kita masuk ketemu dengan Tuhan. Amin. Kita harus meninggalkan pakaian kotor itu, tanggalkan pakaian kotor, baru kita bisa masuk pesta. Tanpa pakaian pesta kita tidak akan bisa masuk. Kita akan campakkan berpegangan kecelakaan. Kalau kita pakai pesta, otomatis kita akan menikmati pesta bersama-sama, makan bersama-sama. Amin. Benar Bapa di surga, betapa penting kami memiliki pakaian yang bersih. Hidupku yang lama ku tinggalkan, hidupku yang baru yang ada. Biarlah yang lama ku tinggalkan, ku telah mati. Ya, kami tinggalkan hidup yang lama memakai pakaian pesta untuk masuk dalam pesta nikah anak domba. Biar kami menyiapkan pakaian hidup kami ini, hari lepas hari berhias, bagian pakaian yang menyenangkan Tuhan, bagian mempelai wanita yang berhias berdandan untuk bertemu dengan Tuhan. Maka Kau sucikan hati dan pikiran kami, dan kami mau berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Pada hari ini kami harus mencari nafas, bekerja semangat, serta perjalanan kami dengan selamat, pulang dengan selamat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan kembalikan kami pada besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan, dengan hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka. Kami mohon belas kasihan, kami mohon belas kasihan melihat COVID ini semakin merajalela. Kami mohon Tuhan, jangan sampai yang meninggal tambah banyak, tapi yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak, bahkan mereka mau taat divaksin sehingga bisa terhindar dengan baik.
Terima kasih Bapa di surga, segala kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan, amin. Tuhan memberkati.